Bu, selamat datang ya. Terima kasih karena sudah mengikuti seminar kesehatan online bersama Dokter Winda. Perkenalkan dulu saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan hari ini kita temanya tentang COVID ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Kita langsung saja ya, Dok ya. Seperti biasa, nanti setelah Dokter Winda membicarakan tentang materinya, nanti bisa disusul dengan tanya jawab dan testimoni. Oke, baik. Sudah muncul di layar Bapak Ibu ya? Ya, udah muncul. Sudah, Mbak Diana. Sudah, oke. Baik. Silakan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Selamat siang teman-teman FHI. Wih, hari ini rame ya yang ikutan ya. Oke, tapi kita hari ini itu saya mau bawain tentang COVID karena minggu lalu kan nggak jadi dibawa, jadi kita bawakan hari ini ya. Slide. Nah, teman-teman udah tahu semuanya ya, sekarang itu kita sedang masa pandemi corona. Banyak faktanya memang banyak yang takut, ada juga bahkan yang nggak percaya ya. Ya macam-macam lah ya, itu memang opini masing-masing, terserah saja. Cuman bagi yang percaya COVID itu ada dan bahkan mungkin sampai takut banget sama COVID ini, bagi kita lebih baik mengenal lebih dalam tentang corona supaya kita tahu idealnya kita sebenarnya menyikapinya COVID-19 ini seperti apa sih gitu ya. Nah, COVID-19 ini apa sih sebenarnya? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular atau coronavirus disease 19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus ini itu dia ditransmisikannya itu terutama melalui droplet atau percikan air liur yang biasanya itu kita hasilkan itu pada saat kita tuh terinfeksi batuk, bersin ataupun bahkan pada saat kita mengembuskan nafas. Slide. Dan sekarang kalau dulu kita cuma taunya itu yang COVID-19 itu yang seri alpha aja, sekarang tuh udah mulai ada banyak mutasinya ya. Ada yang gamma, beta, dan sekarang yang lagi apa ya bilangnya ya, yang lagi paling berat sekarang itu adalah yang versi deltanya. Nah ini makanya teman-teman harus harus tahu tujuannya adalah supaya kita bisa menyikapi dan bisa bertindak yang lebih tepat dalam menghadapi COVID-19 ini. Slide. Nah, gejala-gejalanya sendiri juga sekarang pun karena ada mutasinya yang semakin berkembang, gejala pun jadi semakin berkembang. Ya, dulunya tuh mungkin hanya sekedar demam, batuk kering, pusing, hilang gangguan perasa, ya, anosmia. Sekarang mulai bertambah, makin berkembang lagi ya. Ada sampai mudah lelah, nyeri otot, mual, ya, diare, dan yang agak lebih berat itu bisa sampai ada radang tenggorokan dan juga sesak napas. Slide. Dan yang paling berat itu sebenarnya justru adalah bukan di gejalanya, tapi komplikasi yang harus kita waspadai. Karena COVID-19 ini, walaupun dia sebenarnya adalah virus yang menyerang saluran pernafasan, tapi dia beresiko untuk menimbulkan komplikasi lainnya, yaitu bisa sampai menimbulkan pneumonia, atau ini adalah suatu infeksi paru-paru, lalu bisa menimbulkan infeksi sekunder bahkan pada organ lain ya. Ini bisa macam-macam, bisa ke lambung, bisa ke ginjal, bisa ke otak, ke saluran pencernaan, bisa macam-macam. Dia juga bakal menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung akut, dan juga bisa mengalami sindroma distress pada saluran pernafasan. Dan yang paling berat itu bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, jadi yang bisa kita lakukan pertama adalah ya kita cegah dulu lah ya, jangan sampai kena gitu ya. Caranya bagaimana? Yang kalau dulu itu kita hanya menggunakan satu masker aja, sekarang kita sebaiknya menggunakan double masker. Ya, kita bisa kombinasikan antara masker medis dengan masker kain. Lalu juga selain itu kita perbaiki gizi kita. Ya, supaya apa? Jadi kita bisa membantu juga
selain kita menghindari paparan terhadap infeksi virusnya sendiri, kita juga perkuat imunitas tubuh kita. Ya, bisa dengan salah satunya adalah kita lebih melengkapi gizi kita, supaya makanan-makanan bergizi ini bisa semakin meningkatkan imunitas kita. Selain itu juga kita bisa dengan jaga kebersihan ya, supaya tidak terjadi penyebaran virus itu dengan mencuci tangan. Cuci tangan juga kita harus pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Jangan nggak pakai sabun atau airnya itu air yang ditampung. Nah, itu nanti kumannya jadi menetap di situ aja, tidak terbuang. Dan kalau umpamanya mungkin kita nggak bisa cuci tangan pakai sabun atau air mengalir, kita juga bisa pakai hand sanitizer ya. Slide. Lalu juga biasakan mulai sekarang tetap juga kita olahraga teratur walaupun di rumah ya, nggak harus olahraga yang berat-berat, tapi harus tetap ada olahraganya. Karena olahraga juga bisa semakin memicu juga imunitas kita lebih baik. Lalu kalau teman-teman yang bersin atau batuk, nah, ini usahakan ditutup mulutnya ya, pakai sapu tangan, pakai tisu ya, atau enggak kalau umpamanya nggak ada sapu tangan, nggak ada tisu, boleh di lengan dalam kita ya. Nah, lengan dalam, hacim gitu ya, jadi ditutup. Jadi jangan disebar dropletnya kemana-mana. Itu sama aja teman-teman tuh lagi menyebarkan virusnya. Lalu juga jaga jarak ya, minimal 1 meter kalau bisa. Nah, lebih bagus lagi sih sebenarnya ya kita nggak keluar dulu ya, tapi kalaupun kita terpaksa harus keluar rumah, kita bisa bantu juga dengan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita itu minimal 1 meter. Nah, jadi intinya juga yang paling penting yaitu tingkatkan daya tahan tubuh. Karena kadang-kadang pun kita sudah berusaha menghindar, nggak keluar rumah ya, tapi tetap aja kena karena mungkin bisa jadi daya tahan tubuh kita yang kurang kuat. Slide. Nah, cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa dengan pertama kita usahakan istirahat yang cukup. Jadi apalagi dengan teman-teman sekarang kita kan lagi WFH ya, lagi PPKM ya, atau ada juga yang beberapa daerah yang di luar Pulau Jawa dan Bali itu masih dalam bentuk PSBB. Nah, itu bisa usahakan tetap istirahat yang cukup ya, jangan karena di rumah aja malah jadi begadang, malah istirahatnya malah kurang. Jadi usahakan istirahat yang cukup. Terus juga olahraga tadi yang teratur, dan pertahankan berat badan yang ideal dan sehat. Karena biasanya ini juga sama juga ya, penyakitnya WFH kalau di rumah aja, kerjaan cuman makan, tidur, akhirnya berat badan jadi berlebih. Dan ini malah akan berpotensi untuk melemahkan daya tahan tubuh kita. Lalu juga kita bisa juga memenuhi kebutuhan cairan. Jangan lupa jangan malas minum air putih ya. Harus minum air putih setidaknya 2 sampai 2,5 liter per hari atau lebih tepatnya lagi itu sekitar 30 berat badan dikali 30 mili. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang berat badannya mungkin 70 kilogram, 70 kali 30 itu berarti 2.100 mili, berarti sekitar 2,1 liter per hari yang harus dipenuhi cairannya. Lalu juga usahakan menghindari merokok, konsumsi alkohol, kurangi stres yang berlebihan. Ya, walaupun kita sekarang kondisinya sedang pandemi seperti ini, jangan juga terlalu stres. Jangan terlalu ketakutan banget juga, karena itu malah bisa beresiko akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Dan itu akan membuat kita malah jadi lebih gampang untuk terinfeksi. Nah, selain itu juga kita bisa bantu juga memperkuat juga ya daya tahan tubuh kita dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga penuhi kebutuhan vitamin A, C, E, zinc dan juga antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang merupakan ekstrak dari biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, flavanol ini sendiri merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, dalam flavanol ini, terutama yang tinggi pada kokoa, itu terbukti secara klinis bermanfaat yang baik sekali, terutama untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi kokoa flavanol, kita akan mendapatkan efek short term atau efek jangka pendeknya itu akan terjadi pelebaran atau dilatasi pembuluh darah kita. Dan kalau kita rutin mengkonsumsi, kita juga bisa mendapatkan efek jangka panjangnya, yaitu efek
antioksidannya. Namun flavanol ini juga suatu komponen yang sensitif sehingga dia tuh gampang rusak. Sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu kita butuh metode ekstraksi yang tepat supaya kadar flavanolnya tidak rusak. Slide. Nah, kita sudah ada penelitiannya ya, terutama untuk topik kita ini, yaitu yang berhubungan dengan aktivitas virus SARS-CoV-2 atau virus. Nah, ternyata kandungan di dalam cocoa flavanol yaitu katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin itu dapat menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2 sehingga virus tersebut itu menjadi lebih sulit untuk bereplikasi dan berjumlah lebih banyak. Nah, dengan aktivitas yang dihambat itu, jumlahnya yang dihambat perkembangbiakannya, sehingga sel-sel yang bisa dirusak oleh virus SARS-CoV-2 itu akan jadi lebih sedikit. Dan dampaknya kepada tubuh kita, itu kerusakan sel yang kita alami pun jadi bisa lebih minimal dan gejalanya pun bisa jauh lebih ringan. Jadi ini bukan menghambat ya teman-teman ya, bukan menghambat kita untuk tidak terkena virus COVID-19, tapi akan membantu kita untuk menghindari gejala atau komplikasi yang berat. Gitu. Jadi kita bisa tetap walaupun kita positif, tapi kita itu bisa tetap gejalanya itu hanya ringan aja atau bahkan bisa OTG dan proses penyembuhan kita pun bisa lebih cepat juga. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya juga ya paten terhadap metode ekstraksinya. Metode ekstraksi cocoa flavanol ini juga sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, bahwa proses yang mereka gunakan ini itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya secara alami, yang dimana kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu dia hancurnya lumayan banyak ya, bisa sampai 60%, sehingga sisanya hanya sekitar 40% saja. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga ya yang mendukung memang ternyata cocoa flavanol itu berimpact pada fungsi dari sel endotelium kita, di mana nanti akan berhubungan juga pada nitric oxide di dalam darah kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi cocoa flavanol dalam 4 minggu, itu ternyata terjadi peningkatan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Sehingga nitric oxide yang diproduksi oleh tubuh kita itu jadi lebih cukup, dan itu akan membantu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita agar aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Selain itu juga ada studi klinis juga yang ternyata menunjukkan efek dari cocoa flavanol terhadap stem cell. Dan di sini ternyata kalau kita mengkonsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu dapat meningkatkan aktivitas stem cell kita nanti yang terutama akan berperan dalam proses-proses regenerasi sel-sel tubuh yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi kalau teman-teman yang sudah minum cocoa flavanol, kok saya bisa ini ya penyakit saya rasanya seperti sembuh gitu ya. Nah, yang menyembuhkan itu sebenarnya sih bukan cocoa flavanol ya, tapi sel tubuh teman-teman sendiri. Nah, sel-sel tubuh teman-teman sendiri yang selama ini mungkin kurang responsif, kurang agresif dalam memperbaiki diri, itu bisa distimulasi dengan konsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari. Nanti aktivasinya akan bekerja kembali dan si sel-sel tersebutlah nanti yang akan menyembuhkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh teman-teman. Slide. Nah, ini tadi termasuk juga ya, tadi juga sudah sempat dibahas juga ya, memang dia sudah terbukti memiliki efek antivirus. Ya, di mana di sini memang terutamanya adalah virus-virus yang berhubungan dengan saluran pernafasan seperti virus COVID, ya, COVID-19, SARS-CoV-2, dan juga H5N1. Slide. Dan kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini EFSA ini adalah otoritas keamanan pangan Eropa
ya ibaratnya tuh kayak BPOM-nya Indonesia. Nah, tentunya kita dapat scientific opinion ini pun karena memang sudah banyak sekali research yang mendukung hasil dari penelitiannya ini, di mana kita bisa mengklaim kalau cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita, yang nantinya itu akan berkontribusi terutama dalam mendapatkan aliran darah yang lebih lancar dan normal. Slide. Jadi buat teman-teman semua, itu pada dasarnya sih cukup konsumsinya 5 gram sehari untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun kalau teman-teman mau konsumsinya lebih, itu bisa banget silakan di trial sendiri karena setiap orang itu bisa beda-beda kebutuhannya. Karena akan tergantung kepada masalah kesehatannya, daya serap tubuhnya, dan juga faktor-faktor lainnya, aktivitas dan yang lain-lain. Nah, nanti boleh di-trial sendiri ya. Nanti boleh di-trial mulai dari 5 gram dulu. Kira-kira kalau masih butuh lebih, boleh ditambahkan dosisnya secara bertahap. Oke? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya untuk topik hari ini mengenai COVID. Ya, di mana memang saat ini Indonesia terutama sedang mengalami lonjakan kasus COVID yang sangat-sangat tinggi ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab dan testimoni, saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu, ya, mengenai acara dan juga promo yang sedang berjalan di FAI dalam waktu dekat. Oke, nah ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dokter Winda mengenai produk ataupun mengenai masalah kesehatan, bisa langsung WhatsApp di nomor ini ya Bapak Ibu ya. Bisa di screenshot di layar handphone Bapak Ibu, kemudian nanti bisa di-save nomornya. Selanjutnya kita ada promo free ongkir tanggal 3 sampai 20 Juli untuk ke seluruh Indonesia dengan persyaratan tentunya minimal 3 box untuk 1 invoice. Nah, pengiriman ini menggunakan JNE reguler ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini acara Rest Up Camp. Kualifikasinya akumulasi kaki kecil 2.000 CV dengan biaya investasi 450.000 di Via Renata Puncak. Untuk waktunya tanggal 17 sampai 18 September 2021. Info lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi Ibu Lucinta ya. Kemudian nanti malam kita ada Zoom bersama Bapak Adam jam 8 malam. Ya. Nah, juga nanti hari Kamis, Dokter Wida juga akan membawakan topik mengenai cocoa flavanol untuk COVID ya, namun di jam 8 malam, hari Kamis tanggal 15 Juli. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sambil kita menunggu ada yang mau bertanya. Oh, sudah ada Dok ya? Kita langsung saja ya Dok ya. Dari Ibu Eli di Padang. Kalau penyakit PCOS bisa disembuhkan, Dok? Silakan, Dokter. Dokter Rina masih ke-mute ya? Atau iya, masih ke-mute, Dok? Oke. Oke, Udah? silakan, Dok. Sudah. Ya. Nah, ini mumpung ada yang menanyakan, kembali lagi ya. Ingat, cocoa flavanol tidak menyembuhkan segala macam penyakit karena cocoa flavanol itu bukan obat. Oke? Ya. Jadi dia tidak menyembuhkan, tapi memang dia berperan dalam proses penyembuhan. Jadi dia lebih ke supporting ya, sifatnya lebih ke supporting untuk membantu proses penyembuhan kita itu bisa lebih lancar dan bisa lebih cepat. Jadi bukan cocoa flavanol yang menyembuhkan ya, tetap bukan cocoa flavanol. Lalu untuk
case PCOS, pada dasarnya PCOS ini kan memang sudah karena kelainan hormonal ya. Ada gangguan pada hormonal yang mengakibatkan efeknya salah satunya adalah PCOS ini. Nah, kalau kasus ini sebenarnya sih dia tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol sama halnya seperti hipertensi, diabetes, terus juga kanker ya. Itu tidak bisa sembuh, atau autoimun itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol supaya nggak kumat gitu, seperti itu. Karena halnya pada PCOS ini, asalkan hormonalnya terkontrol, maka PCOS-nya tidak akan timbul. Nah, di sini peran flavanol karena dia punya efek antioksidan, itu bisa membantu juga untuk menekan aktivitas hormonal supaya nggak berlebih. Nah, jadi nanti akan berperannya lebih di sana. Tapi ibaratnya tetap harus dibantu juga ya dengan yang lain-lain, kontrol makanannya, faktor stresnya, yang juga bisa memicu juga peningkatan hormonal supaya jangan mengarah kepada PCOS kembali, seperti itu. Jadi tetap boleh dikombinasi juga dengan obat-obatan lain ataupun nutrisi lain. Tapi ibaratnya peran flavanol untuk kasus PCOS lebih ke untuk mengontrol atau menekan kadar hormonnya supaya aktivitasnya itu jangan terlalu agresif, supaya jangan sampai timbul PCOS-nya lagi. Gitu. Oke, baik, luar biasa ya dok ya. Ibu Eli di Padang sudah cukup jelas ya Bu ya. Kalau sudah, saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan Bapak Ansori. Assalamualaikum dokter, saya Ansori dari Serang. Dok mau tanya kenapa sehabis vaksin reaksi tubuh bisa menjadi panas dingin? Apakah setelah vaksin itu bagus konsumsi coklat flavanol? Silakan dok. Iya, siap. Nah, jadi kalau vaksin itu, kenapa setelah kita vaksin kita ngerasa seperti panas dingin? Jadi sebenarnya panas dingin atau kita bilang meriang lah ya, seperti itu adalah respon tubuh dalam men-trigger atau membangkitkan sistem imun. Nah, jadi sebenarnya sama halnya aja seperti kita kalau terinfeksi dengan virus flu atau demam berdarah atau tifus gitu ya, typhoid gitu. Itu sebenarnya hampir sama reaksinya. Jadi karena sel imun kita lagi tertrigger, nah kita itu akan ada namanya untuk men-trigger membangunkan si sel imunitas kita, itu tubuh kita akan menciptakan panas. Makanya rasanya itu panas dingin meriang gitu. Kenapa? Makanya kita demam. Itu termasuk salah satu hal yang bisa memicu juga untuk meningkatkan si sel imun. Sama halnya seperti pada saat kita setelah pemberian vaksin. Nah, kita kan gunanya juga pemberian vaksin itu kan untuk merangsang sel imun kita supaya terbentuk. Nah, setelah diberikan vaksin, nah, si sel imun kita ini akan dirangsang untuk terbentuk. Nah, untuk membangkitkan dia juga, mempercepat prosesnya dia untuk bangkit si sel imunnya ini, itu dibutuhkan panas. Makanya kita akan merasakan seperti panas dingin atau meriang seperti itu. Nah, pada saat itu, bagus kalau kita konsumsi flavanol, nggak apa-apa. Itu bagus. Jadi, supaya untuk semakin memicu juga ya sistem imun kita supaya bisa lebih cepat untuk dia naiknya gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Nanti setelah vaksin minum flavanol boleh kok, nggak apa-apa. Malah sejalan. Dan selain itu juga flavanol karena dia punya efek tambahan ya. Selain itu juga flavanol karena dia punya efek mengencerkan darah ya, mengencerkan darah ini bagus banget untuk pada saat kita setelah vaksin. Jadi bisa juga untuk mengantisipasi efek samping dari vaksin karena ada beberapa juga efek samping dari vaksin baik vaksin maupun virus COVID-nya sendiri ya. Kalau kita terinfeksi atau positif COVID itu salah satu efek sampingnya adalah pengentalan darah. Nah, untuk mengantisipasi itu kita bisa juga mengkonsumsi flavanol gitu ya. Oke, baik dokter. Saya lanjutkan lagi ya dari Bapak Ronald. Selamat siang dokter, saya Ronald dari Kota Malang. Mohon info untuk dosis penggunaan flavanol untuk penderita penyakit hipertensi dan jantung. Silakan dok. Nah, kalau untuk yang sudah mengalami hipertensi, memang sudah ada penyakit jantungnya, memang sih dianjurkan dosisnya sih startnya itu mulai dari 3 kali 5 gram. Ya, mulai dari 3 kali 5 gram, nanti boleh disesuaikan dosisnya sesuai dengan yang dirasakan oleh tubuhnya. Mau dinaikkan lagi boleh kalau kira-kira masih
masih sanggup ditambah boleh ya, jadi 3 kali 10 seperti itu boleh. Tapi tetap lihat dulu ya kondisi tubuhnya gimana. Kalau kuat boleh ditambahin, kalau belum kuat pertahankan aja 3 kali 5 gram atau boleh diturunkan sebentar selama ibaratnya tubuhnya menyesuaikan diri dulu dengan ketoprofanol gitu, boleh di-adjust. Tapi dengan catatan juga tetap untuk obat-obat hipertensi dan obat jantungnya harus tetap diminum ya, jangan dilepas begitu saja, nggak boleh, karena ketoprofanol tidak menggantikan obat-obatan dari obat hipertensi dan obat jantungnya gitu. Jadi untuk di awal apalagi ya, bareng-bareng dulu aja, dua-duanya sama-sama dikonsumsi, dikombinasi. Nanti kalau sudah mulai seiring jalan, sudah mulai lebih membaik, baru boleh bertahap obat-obatnya nanti dievaluasi apakah bisa diturunkan dosisnya atau tidak gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya dok. Dari Ibu Melani, dokter, ada mitra saya kenapa setelah minum coklat flavanol ada bintik-bintik merah di kulit. Itu bagaimana dok cara mengatasinya? Oke, nah bintik-bintik merah ini nanti baiknya sih sebenarnya dicek lebih lanjut ya. Apakah ini suatu reaksi alergi kah? Itu bisa dicari tahu dulu. Mana tahu kebetulan memang sebenarnya ada alergi terhadap bahan ingredients dari cocoa flavanol. Nah, kalau umpamanya emang ada alerginya, nanti akan kembali lagi sih kepada mitra ibu, ini konsumsi cocoa flavanol tujuannya mau untuk apa? Gitu. Kalau merasa sepertinya ada tujuan yang memang lebih penting daripada alerginya yang bintik-bintik merah ini, nggak apa-apa, tetap diterusin aja konsumsinya, nanti boleh dikombinasi dengan obat-obat anti alergi. Nggak apa-apa kok dikombinasi ya, supaya manfaat kesehatannya tetap didapatkan tanpa dengan meminimalisir efek sampingnya seperti itu. Oke, baik dok. Kemudian dari Bapak Erdian, dokter saya ngasih coklat flavanol ke orang tua saya, tapi tensinya malah naik. Kenapa ya dok? Terima kasih. Iya, nah ini juga ya perlu diperhatikan. Ini kalau umpamanya diberikan kepada orang tuanya ada minum obat tensi nggak? Nah, kalau ada minum obat hipertensi, pada saat pemberian cocoa flavanol, obat hipertensinya tetap diminum atau tidak? Karena ada beberapa juga yang karena mau memindahkan kepada cocoa flavanol, obat hipertensinya malah di stop. Jangan ya, tetap dulu dikonsumsi obat hipertensinya, jangan dilepas obat hipertensinya. Ya, tetap dikonsumsi obat hipertensinya bersamaan dengan cocoa flavanol. Nanti kalau sudah lebih stabil, baru boleh di pelan-pelan dikurangi untuk obat hipertensinya. Dan itu pun tetap harus ada evaluasi dari dokter ya, harus jangan langsung lepas-lepas sendiri aja. Ya, sebaiknya tetap dikontrol oleh dokter juga gitu. Dan juga tetap diperhatikan juga makanannya, istirahatnya ya. Nah, itu karena kadang-kadang ada banyak juga, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin yang lain yang punya pengalaman ya, karena merasa sudah sehat, sudah fit, nah mulai bablas ya kan, makannya nggak dikontrol, istirahatnya nggak dikontrol juga, jadi sering capek malah. Nah itu jangan juga ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan cocoa flavanol dalam memperbaiki tubuh kita. Cocoa flavanolnya bekerja, kitanya bantu dengan jaga makan, jaga istirahatnya juga seperti itu ya. Oke, baik dok. Mungkin nanti kita kapan-kapan bisa bahas mengenai hipertensi ya dok ya. Boleh. Oke, selanjutnya dari Ibu Airusianti. Assalamualaikum dokter, saya Bu Yanti dari Bandung. Mau nanya ponakan saya usia 3 dan 13 tahun. Keduanya menderita talasemia sejak bayi. Setiap 2 hari harus transfusi. Apakah jika diberikan flavanol bisa membantu nggak dok? Misal jangka waktu melakukan transfusinya bisa agak lebih lama barangkali. Terima kasih dokter Winda. Oke, sebenarnya begini, kalau untuk talasemia itu kan masalahnya pada hemoglobin ya sebenarnya. Pada hemoglobinnya, nah hemoglobinnya ini kualitasnya itu kurang baik dan juga jumlahnya itu kurang. Sehingga si hemoglobin ini tidak yang membawa oksigen itu jadi kurang. Jadi penghantaran oksigen ke seluruh tubuh itu pun jadi
lebih lambat gitu seperti itu. Nah seperti ini sebenarnya sih yang pasti gini, thalassemia itu nggak bisa disembuhkan, ya. Thalassemia itu nggak bisa disembuhkan karena itu memang sudah penyakit bawaan. Yaitu dia tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol saja. Dan sebenarnya kalau seperti ini sih baiknya sih, kalau saya sih belum ada saya dapat jurnalnya ya untuk kasus thalassemia, apakah cocoa flavanol itu bisa memperpanjang interval waktu dalam transfusinya supaya jadi agak lebih lama atau tidak. Cuman memang pada kasus-kasus tertentu memang konsumsi cocoa flavanol itu bisa membantu untuk meningkatkan jumlah hemoglobin. Nah, cuman kita belum ada penelitian yang lebih lanjut apakah ini berimpact pada kasus thalassemia. Nah, ini mungkin nanti boleh di-trial dulu sih ya. Kalau saya sih tetap menganjurkan kalau untuk dikonsumsi cocoa flavanol pada kasus thalassemia sih boleh-boleh saja, tidak ada masalah pada dasarnya. Tapi apakah dia berimpact secara langsung pada kasus ini, itu saya rasa butuh trial ya, butuh trial dan butuh pemantauan yang lebih lanjut gitu, seperti itu. Karena kan kasusnya agak berbeda dengan kurangnya HB anemia biasa gitu, berbeda dengan anemia biasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Hari Handayani, ya. Selamat siang, Dok. Mohon penjelasannya. Ada downline yang merasakan berdebar-debar jantungnya setelah minum flavanol. Dan setelah dihentikan nggak berdebar lagi, Dok. Terima kasih, Dokter. Iya, nah ini termasuk sebenarnya salah satu reaksi beberapa orang pada awal konsumsi flavanol. Sebenarnya ini salah satu tanda kalau umpamanya dalam tubuhnya ini sebenarnya sudah ada plak pembuluh darah, terutama yang ke otak biasanya yang seperti ini. Jadi karena sudah ada pembuluh darah, sudah ada plak pada pembuluh darah yang ke otak yang sudah mulai menyempit, dan ini sudah mungkin pada jangka waktu yang lama ya, sehingga jantungnya pun itu sudah menyesuaikan diri dengan kondisi pembuluh darah yang sempit tersebut. Karena pembuluh darahnya sempit, jantungnya jadi memompanya sedikit, lebih sedikit untuk ke otak. Seperti itu, karena yang bisa lewat juga hanya bisa sedikit. Nah, pada saat konsumsi cocoa flavanol, ini pembuluh darahnya ini akan melebar. Pada saat pembuluh darah yang melebar, jantungnya belum sempat menyesuaikan langsung dengan kondisi yang baru. Ya, sehingga kan harusnya kalau dia lebih lebar pembuluh darahnya, itu darah yang bisa dipompakan itu harusnya bisa lebih banyak untuk memenuhi kapasitas yang ada. Nah, namun karena si kekuatan jantungnya ini sudah lebih lemah, ya sudah melemahkan diri akibat selama ini menyesuaikan dengan kapasitas yang kecil, begitu dibuka untuk supaya si jantungnya ini bisa segera memenuhi kapasitas yang dibutuhkan di otak, itu dia memompanya jadi lebih cepat. Karena dia nggak bisa memompa lebih banyak, jadi kecepatan yang ditambah supaya untuk ngejar mengisi kapasitasnya itu. Nah, itulah makanya dirasakan biasanya untuk di awal-awal konsumsi cocoa flavanol rasanya lebih berdebar-debar. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya nggak apa-apa karena itu masih dalam reaksi awal aja. Reaksi awalnya seperti itu. Nanti lama-lama jantung akan mulai menyesuaikan diri, dia akan lebih memperkuat kekuatan pompanya, kapasitas pompanya, dan lama-lama nanti kecepatan denyutnya itu juga bisa lebih menurun seperti itu. Nah, cuman memang harus lebih sabar ya. Paling kalau rasanya berdebar-debar seperti ini, nggak apa-apa, duduk aja. Banyakin minum air putih. Ya, supaya kita menambah volume darah, supaya membantu jantung juga bisa memompa lebih banyak ke otak. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tetap dilanjutkan saja, karena memang justru ini tandanya sudah ada plak malah di dalam pembuluh darahnya, dan justru itu artinya memang dibutuhkan cocoa flavanol ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian saya lanjutkan kembali dari Ibu Nur Hidayati. Dok, kalau setelah minum flavanol malah batuk nggak ada henti itu kenapa ya? Setiap konsumsi flavanol pasti batuk terus. Silakan Dokter Ada Winda. ya, ada alergi nggak? Takutnya ada alergi. Nah, ini boleh ya dicek dulu ya, takutnya ada alergi terhadap coklat atau kokoa ya. Nanti takutnya karena ada alergi, makanya setiap kali konsumsi malah jadi batuk-batuk.
Nah, kalau seperti itu, nanti boleh dikombinasi dengan obat anti alergi dulu ya, antihistamin ya, seperti CTM atau cetirizine itu bisa untuk mereda supaya batuknya itu tidak makin batuk-batuk gitu, tidak semakin tertrigger karena kokoanya seperti itu ya. Oke, Dok. Kemudian dari Bapak Yahya, selamat siang, Dokter. Mitra saya setiap datang bulan perutnya sakit sekali. Apakah coklat flavanol dapat mengatasi rasa sakit tersebut? Iya. Nah, kalau biasanya itu memang kram datang bulan ya. Nah, ini justru banyak pengalaman, nanti mungkin ada teman-teman yang sudah merasakan, boleh share juga ya, boleh sharing-sharing. Nah, itu memang cocoa flavanol itu kan karena dia bisa memperlancar aliran darah. Nah, salah satunya yang menyebabkan kram pada perut pada saat datang bulan itu, termasuk salah satunya adalah karena aliran darah yang tidak lancar. Nah, justru itu boleh dikonsumsi ya cocoa flavanolnya. Jadi nanti dengan konsumsi cocoa flavanol, aliran darahnya akan lebih lancar, aliran darahnya lebih lancar, rasa sakitnya pun jadi lebih berkurang. Nanti cuma jangan terlalu kaget kalau justru sepertinya datang bulannya itu darahnya jadi lebih banyak. Nggak apa-apa, itu memang kita lagi buang darah kotor juga kan, lagi sekalian detox juga, nggak apa-apa dibersihkan sekalian. Ya, karena bertambah banyaknya pun bukan bertambah banyak yang parah banget seperti kita berdarah terus sampai kita anemia, enggak. Hanya sedikit lebih banyak aja kok. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Justru nanti bisa lebih nyaman pada saat datang bulan. Ya, Oke, baik, Dokter. Kemudian saya lanjutkan dari Ibu Nur Hidayati. Dok, kalau setelah minum flavanol malah batuk nggak ada henti itu kenapa ya? Setiap ini konsumsi sama flavanol kayaknya. pasti batuk terus. Iya, Yang lagi tadi, sakit paru TB katanya, Dok. oh iya, benar ya. Berarti memang bisa jadi juga memang karena ada paru-parunya, ada TB paru-parunya. Ya, sedang mengalami TBC, jadi dia memang mudah tertrigger, sedang lebih sensitif. Apalagi kan memang cocoa flavanol itu kan dia kan ada efek antivirus, antibakterial juga ya, terutama untuk pada saluran pernafasan. Ya memang biasanya itu salah satu tanda perlawanan juga sih ya, salah satu respon tubuh ya perlawanan seperti itu. Jadi bisa jadi juga memang itu yang membuat jadi lebih batuk-batuk seperti itu. Nah, itu nanti boleh dikombinasi ya, dikombinasi dengan obat antihistamin yang tadi saya katakan, ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Tony. Selamat siang, Dok. Kalau flek bandel di muka bisa hilang tidak dengan mengkonsumsi dan mengoleskannya dengan flavanol? Terima kasih, Dokter Winda. Iya, bisa, tapi tetap butuh waktu, ya. Nggak bisa instan. Jadi kalau untuk kasus flek pada wajah, itu kita bisa bantu dari dalam konsumsi cocoa flavanol, sambil boleh juga dioleskan di wajah. Nanti seminggu sekali dibantu juga dengan menggunakan scrub ya untuk mengangkat sel-sel kulit matinya. Dan jangan lupa setiap pagi harus pakai sunblock. Dan sunblocknya harus di-apply setiap 3-4 jam. Kalau enggak, sama aja. Nanti fleknya sudah dikurangin, ada flek baru kalau nggak pakai sunblock. Ya, jadi bolak-balik nggak beres-beres masalahnya ya. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Nurul. Dok, berapa dosis buat anak yang berkebutuhan khusus untuk minum flavanol ya? Kalau untuk anak-anak, pada dasarnya sih kalau masih di bawah usia 12 tahun, itu kita anjurkan konsumsinya 1 kali 3 gram dulu aja. Ya, 1 kali 3 gram. Nanti boleh disesuaikan dengan respon tubuh si anak gitu. Apakah perlu ditambah atau tetap di 1 kali 3 gram aja. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Agus Budiman, mohon izin bertanya ya dok, setelah konsumsi flavanol, rekan saya buang airnya sering sekali dan cair. Mohon maaf ya, seperti mencret ya. Dan apakah ini reaksi juga ya dok? Terima kasih dokter Winda. Silakan dok. Bisa jadi, bisa jadi ya Pak, bisa jadi itu memang salah satu proses detoksifikasi juga.
ya, detoksifikasi yang lagi membuang racun-racun yang ada di saluran pencernaan ataupun di dalam tubuh. Kalau seperti ini nggak apa-apa, tetap diteruskan aja. Cuman tetap dijaga cairannya ya. Dalam artian harus banyak minum air putih nih kalau seperti ini, karena jangan sampai ini gara-gara detoksifikasi malah yang ada malah jadi dehidrasi. Ya, karena jadi lagi dikeluarin malah jadi dehidrasi pula. Jangan sampai seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut kalau seandainya buang-buang air, biarin aja itu kita memang lagi dibersihkan, lagi detoksifikasi, nanti baru habis itu banyak minum air putihnya. Namun biasanya kalau kondisi seperti ini, mental seperti ini, itu idealnya tidak dalam waktu yang terlalu lama. Ya, biasanya sih maksimal banget 3 hari. Ya, sampai yang cair begini tuh biasanya 3 hari. Setelah itu nanti sudah normal. Nah, cuman kalau berkelanjutan, hati-hati jangan-jangan kebetulan juga itu sedang ada infeksi di saluran pencernaan. Jadi ini bisa dua nih, bisa jadi kebetulan sedang detoksifikasi, bisa juga kebetulan pas banget lagi ada infeksi ya di saluran pencernaan. Kan kalau ada infeksi di saluran pencernaan itu kita sudah harus memberikan obat. Ya, itu nanti beda lagi terapinya gitu. Tapi kalau karena sebatas detox aja, itu nggak apa-apa, biarin aja diteruskan. Terus habis itu banyakin minum air putih supaya untuk mencegah dehidrasinya. Nanti dipantau kalau sudah lebih dari 3 hari seperti ini terus tetap menetap, ya lebih dari ibaratnya buang-buang airnya bisa sampai lebih dari 5 kali sehari. Nah, itu harus kita ambil tindakan untuk pengobatannya. Takutnya memang jangan-jangan sebenarnya bukan karena detoksifikasi, tapi karena sedang ada infeksi, ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Zairina. Dok, saya minum flavanol, ada pengapuran sekarang yang saya rasakan pada kebas semuanya. Silakan, Dok. Iya. Nah, ini bisa jadi sebenarnya sama juga ya Ibu ya, bisa jadi nih selama ini Ibu sudah mulai ada penyempitan-penyempitan pembuluh darah. Nah, begitu dibuka, itu rasanya tuh seperti kebas-kebas kesemutan. Nah, sama aja seperti halnya kalau kayak kita lama duduk melipat gitu ya, duduk bersila, kelamaan duduk bersila, kita begitu berdiri tuh kayak kaki-kaki itu pada kebas kesemutan seperti itu, karena udah lama ditekan. Begitu udah lama ditekan, terus begitu dibuka, itu langsung berasa apa namanya ya, kebas-kebas kesemutannya langsung jadi berasa seperti itu. Karena aliran darahnya itu mendadak tiba-tiba langsung banyak. Nah, ini bisa juga memang salah satu rasanya seperti itu. Nah, kalau kayak gini sebenarnya nggak apa-apa sih, tetap juga diterusin aja konsumsinya, karena memang justru di sini udah pasti Ibu ada plak berarti. Dan itu kan memang harus kita atasi ya, nggak bisa nggak kita atasi kan. Nah, ini harus kita jaga supaya jangan malah terbiasa justru sempit gitu ya. Jangan sampai malah terbiasa sempit gitu. Nah, itu malah kalau tubuh kita sudah terbiasa sempit, itu malah berarti alarm tubuh kita sudah semakin tidak sensitif. Itu malah jadi lebih berbahaya ya justru ya. Gitu. Nanti tiba-tiba udah parah, udah langsung begitu berasa udah langsung parah aja. Nah, itu malah kita harus lebih hati-hati. Gitu. Jadi sensitivitas tubuh kita tuh harus lebih kita tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tetap aja dikonsumsi terus, perbanyak minum air putih. Ya, bantu banyakin minum air putih untuk menambah volume darahnya. Gitu. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Ibu Amelia. Dok, flavanol bisa menurunkan kreatinin orang yang gagal ginjal. Untuk pasien gagal ginjal, perlu berapa sendok ya, Dok? Karena sudah hemodialisa 2 kali seminggu. Silakan, Dok. Oke, nah ini juga jadi kokolflavanol bukan menurunkan kreatin secara langsung, tapi kokolflavanol itu bisa membantu meringankan beban ginjal pada kasus gagal ginjal. Nah, jadi supaya aliran darahnya itu bisa lebih smooth, jadi kerja ginjalnya itu tuh nggak terlalu berat. Kalau kerja ginjalnya tidak terlalu berat, kreatin yang bocor juga bisa lebih sedikit. Makanya biasanya nanti lama-lama kreatinnya akan mulai menurun. Nah, seperti ini juga nanti kalau makanya memang justru kokolflavanol itu bagus banget untuk orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal dan bahkan sudah HD ya. Justru bagus karena pada kasus-kasus gagal ginjal kan justru biasanya udah ginjalnya rusak, udah gitu disertai dengan hipertensi, di mana hipertensi itu akan semakin memperberat lagi kondisi ginjalnya. Nah, jadi justru pada kasus ini
bagus banget untuk konsumsi ketoaflavanol supaya kerusakan ginjal nggak makin berat, bebannya bisa lebih ringan sehingga tadi kreatinnya sudah bisa mulai menurun. Nah, untuk gagal ginjal, kalau dari hasil jurnal penelitian, itu sih yang dianjurkannya itu memang untuk konsumsinya itu 3 kali 5 gram. Mulai dari 3 kali 5 gram ya. Nah, cuman di sini mungkin boleh agak tricky ya Bu ya, dalam artian gini, fokus kepada flavanolnya, bukan kepada airnya ya. Kalau pada orang-orang yang sudah gagal ginjal dan kan sudah hemodialisa, sudah cuci darah, itu kan biasanya asupan cairan hariannya kan dibatasin. Nah, nanti kalau konsumsi ketoaflavanol itu nggak perlu diencerin, dilarutin ke dalam air yang terlalu banyak. Dikit aja air liurnya cukup. Hanya sekedar untuk melarutkan aja supaya enak minumnya gitu ya. Jadi nggak harus sampai di 1 gelas gitu kan 150 cc, nggak perlu ya. 5 gram itu dilarutkan sedikit aja airnya, cuma sekitar 20 sampai 30 cc juga cukup kok. Ya, yang penting larut, habis tinggal diminumkan aja, minum langsung ataupun pakai sendok boleh. Gitu ya. Yang penting di ketoaflavanolnya ya, di bubuk ketoaflavanol bukan di air pelarutnya. Gitu ya. Sehingga asupan jatah cairan hariannya itu bisa tetap cukup. Oke, baik ya dok ya. Kemudian saya lanjutkan ke Ibu Loli. Dok, berapa dosis buat anak yang belum bisa bicara minum flavanol? Oke, Nah, ini silakan akan dok. tergantung lagi ya anaknya usianya berapa. Nah, dan kalau anaknya itu keterlambatan, nah ini juga belum bisa bicara apakah memang ada keterlambatan tumbuh kembang atau sebenarnya sih memang masih dalam batas waktunya aja, cuman memang kebetulan belum bisa bicara. Nah, ini juga harus jelas ya, belum bisa bicaranya kenapa? Karena ibaratnya hanya belum bisa bicara, tapi sebenarnya dari segi waktu jadwal tumbuh kembangnya sih masih oke sih gitu. Cuman mamahnya ya ini pengen cepet-cepet bisa bicara. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Atau memang ada keterlambatan tumbuh kembang pada anak tersebut. Nah, ini sebaiknya lebih jelas dulu karena kalau ada keterlambatan tumbuh kembang, nah ini kan harus kita cari tahu lagi keterlambatannya. Oke, memang sudah terlambat bicara ya, terlambat bicara sudah usia TK. Oke. Nah, kalau seperti ini kan memang berarti ada masalah nih. Kemungkinan besar ada masalah. Nah, ini juga harus dicari tahu lagi sih sebenarnya. Ada masalah apa sebenarnya pada anak tersebut? Biasanya keterlambatan bicara yang seperti ini rata-rata tuh karena memang ada sindroma autis biasanya. Nah, baiknya sih memang dicek dulu ya ke dokter tumbuh kembang, terutama dokter anak spesialis tumbuh kembang, untuk memastikan apakah memang anak tersebut punya sindroma autis atau tidak. Gitu, supaya tahu apakah memang dia ini terlambat bicaranya itu karena apa, seperti itu. Tapi kalau diberikan ketoaflavanol sih nggak masalah, sambil kita menunggu nanti pemeriksaannya lebih lanjut ya. Karena kan nanti kan dengan ketoaflavanol itu kan juga kan akan membantu juga memberi nutrisi ke sel-sel otaknya supaya sel-sel otaknya juga tuh lebih tertrigger ya, lebih terpicu untuk bekerja dengan lebih baik, termasuk juga merangsang sel saraf-saraf untuk saraf komunikasinya seperti itu. Tapi akan lebih baik kalau kita tahu sebenarnya penyebab dari belum bicara ini karena apa. Itu akan lebih bagus. Jadi kita bisa lebih terarah untuk terapi yang mau kita lakukan, gitu ya. Oke, baik dok. Kemudian dari Ibu Junita, siang dok, bagaimana cara konsumsi coklat flavanol untuk orang yang sudah terpapar COVID? Oke, silakan dokter. Ya, kalau untuk yang sudah terpapar COVID, biasanya sih kita start konsumsinya mulai dari 2 kali 5 gram. Tapi ini boleh konsumsi lebih, ya. Nanti boleh disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing yang dirasakannya bagaimana. Kalau bisa lebih, itu akan lebih bagus. Karena semakin banyak kita konsumsi ketoaflavanol, semakin banyak yang kita konsumsi, maka akan semakin banyak virus SARS-CoV-2-nya itu yang bisa dihambat kerjanya, aktivitasnya gitu. Tapi bisa dimulai dari 2 kali 5 gram dulu. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan jadi 2 kali 10, ataupun jadi 3 kali 5, atau jadi 3 kali 10, nanti bisa dinaikkan bertahap ya. Oke, baik dok. Kemudian dari Ibu Rika,
Untuk kanker prostat berapa kali sehari, Dok, untuk flavanolnya sudah rutin kemo di usia 75 tahun? Ya, kalau untuk kondisi kanker sih saya biasanya yang menganjurkan mulai dari 3 kali 5 gram ya, Bu, ya. Jadi, memang dosisnya kalau bisa memang agak lebih tinggi karena kan butuh antioksidan tinggi juga. Biasanya saya anjurkan mulai dari 3 kali 5 gram, tapi ini disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien juga ya. Kalau kuat, apalagi kan karena dibarengi dengan kemo juga. Kemo kan lumayan ya, ke badan kan lumayan, nyiksa juga kan, sakit juga. Nah, kalau umpamanya nanti dia langsung konsumsi Cocoa Flavanol dan berarti mengalami proses detoksifikasi yang di mana itu biasanya kurang nyaman, kan kasihan juga ke pasiennya. Nanti nggak apa-apa, untuk sementara dosisnya kurangin dulu, diturunin dulu jadi 2 kali 5, seperti itu. Atau boleh juga dikombinasi dengan obat-obatan untuk mengurangi efek sampingnya. Tapi kalau bisa targetnya memang mulai dari 3 kali 5 gram ke atas, gitu. Jadi kalau ternyata 3 kali 5 gram, wah malah makin enak badannya, nggak apa-apa, naikin, boleh dinaikin nanti dosisnya. Nanti dievaluasi aja per 3 sampai 5 hari, ya. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Ibu Sari Rahmawati, Dok, kenapa ya jika agak pusing kalau berjalan, makan rasanya manis-manis aja, asin asin aja, bahkan terkadang hambar. Penciuman juga kurang, padahal tidak flu atau batuk, dan juga sudah konsumsi flavanol dengan dosis yang ditingkatkan. Apa ada saran lain, Dok? Oke, nah ini sebenarnya harus tahu dulu sih ini sudah berapa saya agak ini sih, ini agak masih terlalu ini sih deskripsinya ya, Ya, masih mungkin kurang jelas. seperti hilang rasa Maksudnya ya, Dok, ya? iya, takutnya ini apakah hilang rasa, ini dirasakannya mulai sejak kapan, gitu ya, rasanya sudah mulai sejak kapan, dialami sejak berapa lama, karena takutnya juga jangan-jangan positif. Ya makanya ini harus lebih jelas sih mungkin ya deskripsi yang dirasakannya seperti apa, gitu. Karena kebetulan rasanya juga katanya nggak flu, nggak ada batuk juga. Berarti kan kemungkinan kan bukan karena sedang ada peradangan, gitu. Tapi kan pasti ada sesuatu nih, kan bisa jadi, gitu. Tapi ini pun balik lagi, seperti yang saya katakan, konsumsi flavanol juga dengan dosis yang ditingkatkan, bisa jadi juga masih belum cukup, Ibu, dengan kondisi Ibu. Karena bisa saja ada kerja-kerja lain atau titik-titik lain yang juga dikerjakan oleh Cocoa Flavanol. Kan kita tidak bisa setting ya, Cocoa Flavanol itu harus bekerja di bagian mana dulu. Gitu. Dia bisa terserah dia mau nanti yang mana dulu yang dia kerjakan. Makanya kenapa kita sendiri yang harus merasakan tubuh kita. Apakah dengan dosis yang sudah kita tingkatkan itu sudah cukup nggak kira-kira dengan kerja yang kita harapkan? Kalau masih belum, tingkatkan lagi aja nggak apa-apa. Ya nggak usah takut, ditingkatin lagi aja. Yang penting itu banyak minum air putih ya, karena biasanya ini nanti akan berimpact kepada pembuluh darah, di laras pelebaran pembuluh darah. Nanti kalau udah kita ngomongin pelebaran pembuluh darah, itu akan kita ngomongin lagi dengan kapasitas darah. Jangan sampai kapasitas darah kurang, makanya harus cairannya tercukupi. Makanya harus tetap banyak minum air putih juga ya. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Ibu Dian, selamat siang, Dokter Winda. Untuk dosis ibu hamil yang terkena COVID berapa ya, Dok? Mohon infonya, terima kasih. Sehat selalu. Nah, kalau untuk ibu hamil, boleh konsumsi mulai 2 kali 5 gram. Pada dasarnya sama aja sih ya, seperti yang lain, boleh konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram. Cuman mungkin untuk ibu hamil jangan terlalu agresif banget juga ya, terlalu bernafsu sampai 2 kali 15 gram. Jangan, karena kondisinya berbeda. Kondisinya hamil kita juga tetap harus lebih hati-hati. Jadi mulai dari 2 kali 5 gram dulu aja, nanti dirasakan tubuhnya gimana. Ya, gitu. Oke, baik, Dok. Dari Ibu Endang ya. Sorry dokter, saya mau bertanya, apakah orang yang sudah terkena stroke bisa diberikan flavanol ya, Dok? Terima kasih, Dok. Justru boleh banget ya, yang stroke, yang sudah serangan jantung, pasang ring, itu justru sangat boleh sekali diberikan Cocoa Flavanol. Cuman untuk kasus yang stroke, ini nanti yang pasti dipastikan aja, jangan pas lagi stroke perdarahan ya. Karena ada tuh beberapa stroke, kan ada yang stroke pecah pembuluh darah.
Jadi jangan diberikan kepada yang menderita stroke pecah pembuluh darah pas lagi berdarahnya, ya. Jadi kalau jangan pas lagi kebetulan lagi di rumah sakit masih berdarah gitu kan, masih ada perdarahan di dalam otaknya, ya kata dokternya masih ada nih perdarahan masih aktif. Berapa cc, sekian cc. Biasanya kalau umpamanya dibilang ada sekian darahnya sekian cc itu artinya pecah pembuluh darah. Kalau nggak ada cc-nya, berarti itu bukan stroke yang pecah pembuluh darah. Kalau yang tidak ada cc-nya, itu boleh langsung kasih di Coco-Propanol, boleh, nggak masalah. Tapi kalau yang kata dokter ada sekian cc gitu darahnya ya, nah itu artinya dia yang stroke pecah pembuluh darah. Jangan dikasih dulu. Tunggu berhenti dulu perdarahannya, tunggu tidak ada darahnya lagi di dalam pembuluh darah, baru boleh dikasih Coco-Propanolnya. Ya, karena kalau seandainya diberikan Coco-Propanol pas lagi berdarah, nanti malah darahnya makin ngocor. Ya, karena kan tadi kan Coco-Propanol kan untuk mengencerkan darah supaya darahnya bisa lebih lancar. Nah, kalau dikasihnya justru pas lagi berdarah, malah makin ngocor nanti darahnya. Ya, malah jadi berbahaya. Jadi nanti diberikannya setelah udah perdarahannya berhenti dulu, baru boleh diberikan. Nah, nanti dosis yang diberikan itu bisa mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti boleh ditingkatkan sesuai dengan yang dirasakan oleh pasien, tubuhnya gimana. Kalau nyaman, enak, boleh dinaikin dosisnya. Kalau enggak, jangan dulu. Ya, bertahan di 3 kali 5 atau boleh diturunkan dulu aja. Kasih waktu tubuhnya untuk menyesuaikan diri, baru habis itu nanti di-adjust lagi untuk dosisnya. Dan tidak boleh melepaskan obat-obatan yang dari dokter dulu ya. Jangan langsung dilepaskan begitu aja. Itu berbahaya juga. Ya karena sudah bertahun-tahun dia bergantung dengan obat-obatan tersebut, jangan langsung dilepas. Nanti kita evaluasi dulu setelah memang kita lihat pembuluh darahnya lebih stabil, tekanan darahnya stabil, yang lainnya stabil, baru boleh bertahap dosisnya dikurangi. Ya dikurangi, tetap jangan langsung lepas begitu aja. Ya. Oke, dokter. Terima kasih, Dokter Winda, karena Selamat pertanyaan. sore. Sore, Pak Hendra. Ya, maaf ini saya ada pertanyaan susulan ini dari ibu kita di Painan. Painan itu Oke, Pak. Sumatera Barat, Bu Ati. Ya, Ya. minta tolong. Ini Pak Hendra untuk orang gila bisa dibantu dengan coklat. Nah, itu sih intinya itu sih pertanyaannya. Makasih, Dok. Iya, siap Pak Hendra. Boleh-boleh aja kok, nggak masalah. Pada dasarnya begini, apalagi untuk orang yang dengan gangguan jiwa, itu kan mereka memang sulit untuk mengontrol nutrisi, makanannya, ya kan? Mereka juga tidak bisa membedakan mana yang harusnya mereka hindari, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Semua masukin aja gitu kan. Nah, itu justru boleh ya kita berikan Coco-Propanol untuk bantu mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat tadi kekurangan nutrisi mereka ataupun akibat dari hal-hal yang mungkin yang tidak baik, yang tidak sengaja mereka tidak sadar mereka masukkan ke dalam tubuhnya. Nah, jadi buat antisipasi itu boleh ya. Jadi untuk menjaga kesehatannya juga. Nah, ya syukur-syukur nantinya itu bisa membantu juga, terutama untuk ke mentalnya juga ya. Ke mentalnya dalam artian di situ dengan sirkulasi darah yang lebih baik, kadar antioksidan yang lebih baik, di mana itu akan berimpact juga pada kontrol hormonnya juga ya, produksi hormonnya nanti itu akan membantu juga dalam kontrol emosinya juga. Jadi boleh banget untuk diberikan kepada ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama Bapak. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh siapapun ya, Dok ya. Oke, Dok, karena juga sudah tidak ada pertanyaan Yang lagi. dok, Sinta, tanya dong satu lagi. Oh ya, Ibu Tin, silakan. Ya, gini loh dok, anak saya kan punya miom. Kemarin dia vaksin, pas harinya haid. Begitu haid, dia keluar darah besar-besar sekali. Karena dia sudah biasa minum flavanol, kali ini dia nekat karena darahnya besar-besar, dia minum 10 gram 3 kali sehari. Besok paginya darahnya yang besar-besarnya langsung berhenti. Dia tanya, "Mah, ini berbahaya nggak? Tolong tanyain ke dokter Winda, karena darah saya yang besar-besar tuh terhenti." Nah, apakah berbahaya apa tidak, dok? Makasih. Enggak kok Bu, ya.
aman kok itu. Itu justru malah bagus. Jadi kan ibaratnya kan darah yang besar-besar itu kan sebenarnya lebih ke ini ya, rupturnya apa ya bilangnya ruptur ya, lepasnya dinding. Jadi sebenarnya darah yang besar-besar itu tuh luruhan dinding rahim sebenarnya. Ya, luruhan dinding rahim yang bergumpal dengan darah, makanya dia besar-besar. Nah, jadi ibaratnya justru itu berarti tandanya setelah udah yang besar-besar keluar, dia udah bersih, udah tinggal darahnya aja yang tersisa. Jadi itu nggak apa-apa kok, aman kok kalau seperti itu ya, nggak usah khawatir. Ya, makasih dok. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali Ibu Tin. Oke Iya. dokter, karena pertanyaan sudah habis, kita akhiri saja ya dok ya untuk seminar kesehatan hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nanti bisa melewati handphone konsultasi atau bisa mengikuti Zoom Dr. Winda di hari Kamis jam 8 malam. Jangan sampai terlewatkan ya. Oke Bapak Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu ya Bu ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol dan memperkenalkan Cocoa Flavanol kepada keluarga dan Oke, terima kasih Dokter Winda. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Dr. Winda. Terima kasih Dr. Winda. Selamat Terima sore kasih. juga. Terima kasih dok. Aktivitas. Stay Sama safe ya. Tanpa prokes. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Pak Ote. Terima kasih Diana. Terima kasih Bu Terima Lisa. kasih Mbak Diana. Bu Lisa, ada Bu Dea. Terima kasih Pak Agus. Tapi berarti yang berat kencangnya aja. Bu Aci, halo Bu Aci. Makasih ya Bu Aci. Makasih Bu Dina. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Balik.